Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya, Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi dalam program Podcast TV Asuransi. Kali ini kita akan membahas tentang tema bagaimana mengatasi gap supply and demand di talent asuransi syariah. Jadi kita akan berbicara tentang kebutuhannya seperti apa, yang tersedia seperti apa, dan bagaimana sebuah perusahaan atau industri mengatasi persoalan itu. Nah, bersama saya sudah hadir tamu saya, narasumber kita pada kesempatan kali ini, Pak Hilman Simanjuntak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, selamat pagi. Baik, Selamat pagi semua. Jadi Pak Hilman ini, beliau adalah Presiden Direktur Zurich Syariah, atau nama perusahaannya PT Zurich General Takaful Indonesia, atau yang disingkat ZGTI. Nah, bersama Pak Hilman kita akan ngobrol-ngobrol ya beberapa puluh menit lah gitu seputar persoalan ini, karena faktanya sekarang adalah asuransi syariah makin berkembang. Kemudian OJK sudah menetapkan batas waktu atau timeline untuk spin-off, dan itu artinya kebutuhan SDM asuransi syariah semakin banyak lagi. Nah, Pak Hilman, ini pengalaman saja ya. Zurich itu kan, Zurich Syariah itu konversi dan spin-off sekitar 3 tahun yang lalu ya, Pak? Iya, betul, Pak. Kinerjanya sepanjang 3 tahun seperti apa secara umum, Pak? Oke, baik. Memang saya bisa mengatakan dengan bangga ya, Zurich Syariah ini alhamdulillah selama 3 tahun pertama kami dari spin-off di September 2021 kemarin menunjukkan performance pertumbuhan yang sangat baik. Bisa dikatakan hampir setiap tahun selama 3 tahun ini pertumbuhan secara kontribusi itu lebih dari 20%. Di 2024 ini pun kuartal 1 pertumbuhan masih di sekitar 25% lebih. Jadi bisa dibilang 3 tahun pertama kami Zurich Syariah ini menunjukkan performance yang sangat kuat. Memang sesuai dengan apa yang kita expect, bahwa potensi di industri asuransi umum syariah ini sangat besar. Selama kita bisa fokus, saya cukup yakin hasilnya akan baik, pertumbuhan seharusnya bisa tercapai. Nah, di balik kinerja yang luar biasa itu, pertumbuhannya tinggi, melonjak, bertahan. Tentu ada orang-orang hebat di belakangnya. SDM-nya seperti apa, Pak? Betul, Pak. Memang itu salah satu menurut saya pondasi ya dalam kita mengembangkan perusahaan yang kita kan ingin besar ya ke depannya. Nah, salah satu pondasinya adalah kita menyiapkan SDM. SDM yang kuat, SDM yang skillful, dan SDM yang bagus ya. Jadi kita harus punya mindset bahwa meskipun kita ini industrinya masih kecil, masih mulai bertumbuh, kita harus punya SDM yang terbaik dari awal. Nah, itu yang dengan pemahaman ini dari awal Zurich Syariah berdiri, memang kami manajemen Zurich Syariah berhati-hati dalam artian kita ingin memilih tim yang tepat. Kita tidak mau sembarangan memilih tim. Kita ingin tim kita adalah yang terbaik di bidangnya, di semua bidang. Semua bidang. Tidak hanya di posisi-posisi tertentu yang disyaratkan oleh regulasi ya, untuk sebuah perusahaan asuransi syariah melakukan spin-off atau full fledged. Jadi di semua bidang, karena kami melihat industri asuransi umum syariah ini masih membutuhkan talent-talent baru, calon-calon pemimpin. Jadi jadi Zurich Syariah itu fokus menarik anak-anak muda, bisa dibilang. Kombinasi memang, kombinasi ada yang sudah pengalaman, ada yang baru, tapi kita sangat tertarik untuk memperbanyak tim-tim anak-anak mudanya. Nah, mereka sudah punya basic syariah atau ketika bergabung di Zurich Syariah baru kemudian diberi bekal yang sama? Bisa dikatakan hampir lebih dari 90% itu awalnya belum punya basic syariah. Gitu, dan itulah kenapa
Zurich Syariah itu berkomitmen dari awal, dan itu memang komitmennya manajemen waktu itu juga pada saat fit and proper test dengan OJK. Saya spesifik mengatakan bahwa Zurich Syariah akan juga fokus mengembangkan SDM-nya dan mempersiapkan juga apa yang dibutuhkan. Nah, salah satunya adalah teknikal dari sisi pemahaman atas prinsip syariah, sehingga kami selalu ingin supaya semua karyawan Zurich Syariah itu at least sudah mengikuti pelatihan basic prinsipal syariah dan mengikuti ujiannya kalau bisa lulus. Jadi saat ini karyawan Zurich Syariah yang sudah lulus sertifikasi basic syariah itu ada sekitar 70%. 70%. Ya, waktu awal-awal malah lebih dari 90%. Sekarang dengan pertumbuhan beberapa karyawan baru, nambah karyawan baru itu agak turun ke 70%. Tapi dengan melihat ini, artinya tim HR kita, artinya sudah waktunya untuk kita menyiapkan lagi yang namanya in-house training. Jadi kita waktu itu melakukannya dengan membuat in-house training, semua karyawan kita ikut training, dan semua bareng-bareng ikut ujiannya. Nah ini berarti perlu dilakukan lagi batch berikutnya untuk mengembalikan ke 90%. Yang baru-baru ini harus ikut pelatihan lagi. Yang lama-lama apakah ada program continue gitu? Ada, jadi ini kita juga tawarkan bagi yang berminat untuk melanjutkan menjadi ajun ahli asuransi syariah, itu kita accommodate. Dan kalau misalnya ada yang berminat untuk technical insurance, silahkan. Dan mungkin ada satu juga program yang saat ini secara spesifik kita siapkan untuk mengembangkan tenaga ahli actuary, yaitu actuary syariah ya? Actuary syariah. Ya, memang secara program kami melakukannya secara One Zurich ya. Tapi khusus untuk tim syariah ada yang kita siapkan, namanya Actuarial Development Program. Dan itu dan dari program ini kami sudah berhasil menghasilkan satu appointed actuary yang benar-benar dari tim syariah. Dan itu memang proses yang tidak mudah, itu makan waktu itu. Jadi bisa dibilang perlu waktu sekitar 5 tahun untuk menyiapkan satu orang spesifik untuk menjadi appointed actuary. Mesti dijaga loh Pak. Ya, definitely harus dijaga. Tapi saya sih cukup yakin tim kita, terutama anak-anak muda ini, selama mereka merasa bahwa organisasi ini atau perusahaan ini memiliki fokus untuk terus mengembangkan timnya, mereka akan betah. Dan ini dan satu lagi tambahan, bukan hanya tadi saya bicara mengenai menyiapkan secara fokus ke skill ya. Nah, kami juga menyiapkan yang ada program untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan dalam bentuk manajemen trainee. Kalau di Zurich kita ada programnya kita kasih beri nama ANTZ namanya, Our Inspiring Leadership Program. Nah, itu juga kita siapkan. Jadi tidak hanya yang teknikal, tapi yang non-teknikal sifatnya juga itu kita kembangkan gitu. Saya pikir itu yang harus kita lakukan kalau kita punya mindset ke depannya. Industri asuransi umum syariah ini ingin besar. Nah, Pak, kembali ke 2021 ketika proses konversi, kemudian proses pengalihan dari unit syariahnya Zurich ZAI ke Zurich Syariah ya. Pada saat itu mencari SDM-nya seperti apa? Itu juga proses yang menarik, Pak, dan tidak mudah. Jadi bisa saya gambarkan adalah tim Zurich Syariah saat ini adalah kombinasi dari tim X Zurich Insurance Indonesia, X ZAI konvensional, X ZAI UUS, dan rekrutmen baru. Nah, jadi bisa dibilang awal-awal itu kami memang memilih tim bisa dari mana saja. Tapi yang kami ingin pastikan adalah kita punya tim yang terbaik dan tim yang punya potensi untuk terus bertumbuh. Jadi, susah nggak sih waktu itu nyarinya? Kan meskipun internal ZAI ya kan harus ditawarin ya. Betul. Susah-susah gampang.
kenapa saya bilang susah-susah gampang, karena ternyata yang minat banyak. Oh, Yang minat untuk bergabung ke Zurich Syariah banyak. Oh. Nah, susahnya adalah ya kami ingin punya tim yang tepat, yang terbaik, anggota yang tim yang terbaik. Nah, tentunya kalau misalnya kami ingin tarik dari departemen lain, departemen lainnya juga kan belum tentu rela ya. Terbaiknya mau ditarik. Betul. Jadi memang butuh komunikasi juga, juga kita kasih penjelasan bahwa ya kita juga butuh disupport dengan tim-tim yang terbaik supaya kedepannya juga kita bisa sama-sama bertumbuh. Dan memang ditambah satu lagi adalah karena ya sebagai perusahaan baru dan karena background saya juga finance, ya saya juga merasa supaya perusahaan ini sustainable dari awal, secara ekonomis kita harus menjadi perusahaan yang profitability-nya baik. Nah, sehingga selain waktu itu Zurich juga menentukan timnya, Zurich juga menentukan target operating model-nya, Pak. Nah, sehingga dan pada saat itu kita melihat target operating model yang efektif dan efisien adalah dengan melakukan yang namanya sinergi dengan induk perusahaan. Dalam artian untuk fungsi-fungsi operasional kami disupport oleh induk perusahaan dalam bentuk perjanjian sinergi namanya. Jadi ya itu seperti normalnya dengan perusahaan manapun ada kerjasama seperti ini, tentunya akan ada fee yang harus dibayar. Jadi benar-benar bisnis to bisnis ya itu ya, bukan karena disupport dalam bentuk dibantu seperti orang tua bantu anak gitu. Iya, betul. Ya karena memang kita juga harus menyadari bahwa kalau kita ingin jadi perusahaan yang kuat, industri yang kuat, sebisa mungkin kita udah berdiri sendiri, mandiri dari awal ya. Pak, tadi Bapak sampaikan ternyata banyak peminatnya. Apakah memang saat itu pasar SDM asuransi syariah ini cukup melimpah, atau itu karena tadi ada beberapa dari internal yang ditawarin? Sebenarnya kalau dikatakan tadi benar-benar dari pasar SDM yang spesifik syariah itu sangat terbatas, Pak. Terbatas. Ya? Sangat terbatas. Tadi Bapak bertanya apakah tim Zurich Syariah ini dari awal sudah punya pengetahuan tentang syariah. Nah, kalau pada saat spin off itu kami mensyaratkan semua tim Zurich Syariah itu harus yang sudah punya basic pengetahuan syariah, itu akan sulit sekali, Pak. Sulit sekali ya. Karena itu di industri juga sangat terbatas. Sehingga ya kita harus melakukan adjustment dalam approach kita untuk memilih tim. Jadi ya tapi kalau begitu kita membuka dari yang dari konven atau dari live, kalau ada yang berminat silakan. Ternyata banyak yang berminat gitu. Jadi ya tinggal kita harus punya program yang konsisten kita jalankan seperti yang dilakukan oleh Zurich Syariah saat ini. Bagaimana untuk membekali tim kita dengan pengetahuan teknikal terkait prinsip-prinsip syariah. Itu kondisi 3 tahun yang lalu ya. Jadi Bapak merasakan pasar SDM yang syariah ini, asuransi syariah ini masih terbatas. Itu masih sampai sekarang masih seperti itu, atau sekarang sudah banyak, Pak, berkembang? Kita lihat dulu, Pak. Untuk kalau yang spesifik memang SDM untuk role atau bidang-bidang memang yang dipersyaratkan memang masih terbatas. Ya kita harus akui bahwa seperti misalnya tenaga ahli actuary sampai saat ini pun masih terbatas. Tenaga ahli asuransi syariah masih terbatas. Saya dapat info terkait berapa sih jumlah tenaga ahli ajun ahli asuransi syariah saat ini di industri itu masih di bawah 500 orang. Belum sampai 500. Itu yang ajun ahli ya. Untuk yang fellow itu masih di bawah 100 orang. 200. Jadi ya masih sangat terbatas. Actuary bisa dihitung, menurut saya bisa dihitung pakai dua tangan kali ya. Untuk yang benar-benar appointed actuary yang syariah. Yang syariah. Jadi ya masih sangat terbatas, dan ini yang memang jadi tantangan juga. Tantangan
dalam artian bahwa seperti Zurich Syariah ini, Zurich kita dan saya sendiri memang secara pribadi lebih menyukai dan sangat menyukai pendekatan kita kembangkan tim kita dari nol. Kalau bisa dari nol. Kenapa? Karena ya kita mau merekrut anak muda untuk jadi future leaders, kita bekali dari nol, kita siapkan sampai dia benar-benar siap. Nah, yang jadi tantangan adalah karena ini masih sangat terbatas, tentunya kita nanti 2026 ini akan menjadi deadline itu spin-off. Tentunya akan ada lonjakan kebutuhan kan. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan yang sudah mengembangkan anggota timnya dari nol itu punya resiko akan diambil alih nih tenaga ahlinya yang sudah dikembangkan dari nol itu gitu. Dari nol. Nah, itu yang mungkin membuat beberapa organisasi atau perusahaan agak hesitant untuk benar-benar mengembangkan dari nol. Ya udah, ambil praktisnya aja. Tapi saya pikir kalau kita memang ingin sama-sama mengembangkan industri asuransi syariah ini, akan lebih baik kalau kita punya mindset kita sama-sama kembangkan SDM kita dari nol. Gitu. Kalau dari segi peraturan, Pak, misalnya apakah satu perusahaan harus punya berapa velo, berapa ajun? Ada? Ada, ya masih berdasarkan peraturan dari pengalaman saya ya. Semoga ini saya pemahamannya masih sama. Untuk perusahaan asuransi syariah asuransi umum syariah yang ingin spin off atau full fledged, kita harus punya tenaga ahli yang memiliki yang sudah mengikuti pelatihan asuransi syariah. Jadi tenaga ahli di sini berarti bisa A2IK ya. Nah, yang sudah mengikuti pelatihan syariah. Artinya berarti yang dilakukan oleh Zurich Syariah memberikan basic prinsipal syariah, basic prinsipal itu udah tepat. Nah, itu wajib. Appointed actuary definitely itu wajib. Kemudian internal audit juga diwajibkan, dan juga unit compliance di situ itu juga masih wajib. Di luar seperti BOD, BOC dan juga DPS ya, itu kan juga melalui fit and proper test sendiri ya. Nah, dari level BOD harus ada yang velo atau cukup A2 IS? Setahu saya saat ini belum ada kewajiban. Harus fellow. Yang kewajiban yang masih ada untuk BOD saat ini masih di risk management. Risk manajemennya? Sertifikasi di bidang risk management untuk BOD. Tapi kalau di Zurich Syariah sendiri, kita di BOD dari 3 BOD, 2 anggota BOD itu sudah memiliki ajun ahli asuransi syariah. Tinggal satu tingkat ke fellow. Betul. Jadi kalau nanti aturannya mengharuskan ada fellow, ini tinggal selangkah lagi. Kita siapkan. Selangkah lagi. Karena gini Pak, saya ingat tadi Bapak menyampaikan 2026 kebutuhan mungkin akan membengkak ya. Karena kalau yang sekarang dengan unit syariah kan tidak ada direksi. Betul. Nah, begitu dia spin off, dia harus punya direksi minimal 3. Ya. Kalau harus ada yang minimal ajun ahli 1, berarti harus nambah tadi 400-an. Masalahnya kan kita nggak tahu ya, itu nyebarnya kemana saja. Betul, dan levelnya apa kita belum tahu. Jadi memang kalau kita bayangkan untuk kalau misalnya ada persyaratan harus ajun ahli asuransi syariah. Saat ini ada dua jalur ya. Yang satu adalah untuk mengambil mengikuti ujian ajun ahli asuransi syariah itu harus memiliki A3IK. Kalau fellow harus memiliki A2IK. Atau bisa yang jalur langsung dari nol langsung mengikuti ujian untuk mendapatkan AIS maupun FIS fellow. Nah, buat misalnya calon BOD yang belum punya A3IK atau belum punya A2IK, tentunya harus mengikuti jalur yang satu lagi, yang kedua ini yang langsung, yang dari nol itu ya? Yang dari nol, dan itu menurut saya bukan proses yang mudah sih. Jadi kebayang persiapannya kalau sampai 2026 tinggal 1,5 tahun. 1,5 tahun ya.
harus persyaratannya harus 2026 itu Desember ya? Iya, 2,5 tahun ya? 2,5 tahun ya. Harus persyaratannya harus ajun ahli ataupun fellow. Itu tidak mudah sih. Tidak mudah ya. Karena taruhlah misalnya ada 10 subjek ujian, berarti harus diselesaikan dalam waktu 2,5 tahun. Emang nggak kerja gitu? Iya betul, itu dia. Sementara kan ya, bisnis kita tetap harus bertumbuh, profitabilitas harus dijaga, kita harus manage tim kita. Jadi ya itu challenge juga sih. Jadi Pak, saya pengen Bapak ngasih gambaran. Kita kondisi sekarang dan 2,5 tahun ke depan, gapnya seperti apa? Dari seluruh level ya Pak? Ya. Dari level BOD, BOC, kemudian juga level yang di bawah, termasuk yang tadi yang keahlian teknis tadi. Ya, kalau kita bicara dalam konteks persiapan untuk 2026 ya Pak ya, memang kalau menurut saya kita harus siapkan SDM untuk di industri asuransi syariah ini di semua level kalau menurut saya. Jadi memang khususnya adalah untuk tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan, yang dipersyaratkan. Itu tadi saya udah bahas bahwa belum banyak. Jadi kita harus siapkan dari sekarang khusus untuk tenaga-tenaga ahli tadi, tapi juga jangan lupakan ini future leader kita juga harus kita siapkan. Kenapa? Karena menurut saya saat ini misalnya untuk di bidang distribusi atau sales dan marketing, menurut saya masih kebutuhannya masih banyak. Kita butuh orang-orang yang orang-orang terbaik juga di situ. Jadi kita harus punya tim yang nggak kalah dengan saudara kita di konven. Kenapa? Karena pada saat kita masuk ke industri, itu kadang kita juga berhadapan kan dengan bukan hanya dengan sesama perusahaan di asuransi syariah, tapi juga di asuransi konven, sehingga ya kita juga harus punya tim dengan kaliber yang sama, sama kuatnya. Nah itu yang harus diperhatikan dan menurut saya kita masih punya gap yang harus disiapkan. Dan tentunya kita nggak bisa ideal bahwa tim kita harus yang kita tarik yang kita rekrut itu harus yang sudah punya pengetahuan tentang syariah. Jadi kalau saya prinsipnya yang saya lihat adalah potensi. Kalau ada calon anggota tim yang punya potensi itu. Jadi tidak harus lulusan dari kampus yang membekali ilmu syariah. Betul. Dari kampus manapun, selama dia dinilai berpotensi. Betul. Masuk baik yang misalnya ambil contoh yang dari kampus Islam maupun yang kampus yang biasa gitu ya. Betul. Karena nanti akan mendapatkan ilmu yang sama. Betul. Iya, dan itu tugas syariah tadi. Ya, tugas manajemen untuk memberikan membekali gitu. Kalau kita dapatnya memang yang sudah punya basic syariah itu bonus. Itu bonus aja. Jadi menurut saya kalau kita berpatokan harus yang punya basic syariah, pilihan kita jadi sangat terbatas. Kita better membuka semua kesempatan karena memang kebutuhannya masih banyak, gapnya masih besar. Jadi ini kesempatan bagi anak-anak muda. Jadi Anda nggak perlu yang tertarik ya punya giroh syariah, tapi ternyata kuliahnya tidak di ilmu agama Islam. Kesempatan masih ada nih menurut Pak Hilman. Jadi yang penting potensinya sama, sesuai dengan standar, nanti akan diberi bekal syariah. Ini menarik sekali. Nah, iya. Pak. Tapi tentunya Pak ya, untuk yang memang background pendidikannya sudah punya background syariah, ya kami sangat meng-encourage ya buat bergabung. Karena memang ada juga departemen-departemen atau bidang-bidang yang memang harus punya background itu. Misalnya legal. Yeah. Departemen legal menurut saya akan sangat ideal kalau memang kandidatnya basicnya itu syariah. Jadi hukum-hukum syariahnya itu sudah dipahami, sudah dikuasai. Gitu. Jadi tinggal ngasih ilmu asuransinya berarti gitu ya. Gitu, Pak. Jadi ada dua jalan ya. Artinya sesuai kebutuhan. Ada kebutuhan yang sifatnya umum, ini siapapun oke nanti dikasih ilmu syariah, tapi ada hal-hal teknis yang memang harus punya basic ilmu syariah yang kuat. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang
Zurich Syariah punya program untuk mengenalkan atau supaya mereka tuh tahu dan tertarik untuk masuk ke asuransi syariah? Anak-anak muda ini yang masih Betul. kuliah. Jadi memang fokus kami adalah bagaimana kita bisa mengundang anak-anak muda untuk tertarik masuk ke industri asuransi syariah ini. Nah, yang kami lakukan adalah salah satunya kita punya program kerjasama atau kita ikut serta dalam program Kampus Merdeka. Oke. Jadi dalam hal program magang. Jadi saat ini kami ada menerima ada sekitar beberapa belas magang, anak-anak magang dari Kampus Merdeka ini di Zurich, Indonesia secara keseluruhan, dan ada beberapa itu yang ditempatkan di Zurich Syariah. Dan kami melihat ini cukup efektif untuk memperkenalkan asuransi maupun asuransi syariah ke anak-anak muda ini, anak-anak Gen Z, gitu. Karena kami melihat bahwa kalau anak-anak ini kalau dia sudah mengenal sesuatu dan tertarik, itu mereka akan antusias, itu mereka semangatnya luar biasa. Tapi kalau kita belum pernah, mereka belum pernah in touch dengan yang namanya asuransi atau asuransi syariah, ya memang agak sulit untuk mengundang anak-anak muda ini. Jadi udah jalan berapa lama Pak program itu? Program ini kita sudah dari tahun lalu, dan meskipun sebenarnya sebelum bergabung atau bekerja sama dengan magang Kampus Merdeka ini pun kami sudah melakukan banyak sudah menerima anak-anak magang. Jadi itu memang sudah dari awal sudah jadi mindsetnya ada hanya ini di program ini kita formalkan dan kerjasama dengan Kampus Merdeka sehingga makin banyak yang bisa kita jaring. Jadi sudah dari tahun lalu ada. Dan itu bagian dari program untuk menyiapkan bukan sekedar SDM yang biasa, termasuk leader-leader nanti dari situ juga. Betul, Pak. Betul. Dan itu tadi kami juga menyiapkan program manajemen trainee. Jadi bukan ini hanya yang udah lulus, kita siapkan program manajemen trainee. Dan di Zurich Indonesia juga sifatnya itu programnya satu program One Zurich. Nah, tapi setiap tahun kami juga dari Zurich Syariah punya beberapa lulusan dari program ini yang menjadi anggota tim di Zurich Syariah. Dan hasilnya ini kami mendapatkan anak-anak muda future leader yang sangat-sangat potensial dan sangat-sangat punya drive, punya semangat, punya motivasi. Itu luar biasa sih. Jadi sebagai seorang top leader di perusahaan, melihat mereka ini adalah masa depan industri ya. Betul Pak. Dan itu yang harus kita mindset yang harus kita punya. Kita harus menyadari industri kita masih kecil. Kita punya gap di SDM. Yang kita harus lakukan saat ini itu adalah mix ya antara kita mulai dari nol atau kita undang dari industri yang lain. Nah, tapi ke depannya kalau menurut saya akan lebih baik kalau kita kembangkan benar-benar kembangkan sendiri. Nah, Pak, di industri Bapak kan juga di asosiasi ya. Apakah banyak juga yang melakukan hal serupa yang dalam Zurich? Saya melihat ada juga yang melakukan program-program seperti yang dilakukan Zurich. Mungkin belum semua, dan mungkin juga tidak dalam bentuk program formal secara khusus. Nah, yang dilakukan oleh Zurich ini memformalkan program ini tujuannya supaya kita konsisten, terus kita jalankan setiap tahun kita jalankan. Karena kalau itu tidak dalam bentuk program yang formal, kadang-kadang kan jadinya tergantung fokus kita tahun ini apa, atau kalau ada yang memperhatikan untuk kelanjutannya, kalau enggak ya udah stop aja gitu. Jadi saya melihat ada yang mulai melakukan ini, ada juga yang belum mulai, ada yang melakukannya secara belum secara formal program khusus. Oke. Yang tadi Bapak ceritakan kan yang dilakukan Zurich ya. Nah sekarang kita kondisinya kembali lagi pada posisi saat ini yang ada gap cukup lebar antara supply and demand di SDM asuransi syariah, dan apalagi nanti 2026 mungkin demand-nya akan meningkat berkali lipat. Nah, menurut Pak Hilman,
apa yang mesti dilakukan oleh ekosistem asuransi syariah untuk menipiskan gap itu, Pak? Saya pikir kita harus mencoba memikirkan pendekatan yang paling efektif lah ya untuk untuk menyesuaikan dengan kondisi ini. Tapi satu hal menurut saya yang harus ada yang sebaiknya ada di mindset kita adalah kita jangan alergi untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda ini untuk menjadi leader. Karena kadang-kadang kan kita mindsetnya adalah untuk jadi top management, yang harus punya pengalaman berpuluh-puluh tahun baru bisa siap. Ya kalau kita patokannya dari situ ya akan sulit, akan sulit cari kandidat top manajemen untuk industri asuransi syariah ini. Kalau misalnya kita masih berpatokannya adalah ya kita coba cari dari misalnya dari asuransi konven atau asuransi jiwa yang sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun. Saya nggak yakin banyak yang minat karena dari industri yang sudah established masuk ke industri yang yang masih muda. Nah, tapi kalau kita tawarkan kita coba buka perspektif kita dan kita undang ini pemimpin-pemimpin muda, saya yakin peminatnya banyak. Dan itu sudah dibuktikan oleh juri. Sudah dibuktikan. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan kesempatan. Tentunya kita harus melakukan assessment yang tepat ya. Jadi nggak sembarangan juga. Saya tetap percaya akan lebih beneficial buat kita untuk melihat potensi daripada semata-mata melihat pengalaman saja. Karena potensi itu jika mendapatkan saluran yang benar, pelatihan yang benar, itu akan benar-benar terwujud, bukan sekedar potensi ya. Betul Pak. Dan saya cukup yakin kalau anak-anak muda ini diberikan kesempatan, kemudian dia melihat bahwa kita juga mengembangkan potensi yang dia miliki, saya yakin mereka juga akan betah di perusahaan kita, dan dia merasa bahwa ini tempat yang tepat untuk mengembangkan karirnya. Tempat yang tepat dan tempat terbaik bagi saya. Iya, gitu ya? Betul. Oke, Pak Ilman, terima kasih. Kita sampai pada akhir obrolan kita tentang bagaimana mengatasi gap antara supply and demand di SDM asuransi syariah. Jadi tadi faktanya adalah memang gapnya masih lebar. Kemudian harus ada upaya untuk bersama-sama menipiskan gap itu, baik masing-masing perusahaan maupun industri ya Pak. Kemudian yang penting adalah anak-anak muda beri kesempatan seluas-luasnya supaya mereka yang potensinya ada itu bisa terwujud menjadi benar-benar. Terima kasih Pak Ilman dan sahabat TV Asuransi. Itulah perbincangan saya dengan Pak Ilman Simanjuntak, Presiden Direktur Juri Syariah. Dan tadi untuk anak-anak muda kesempatan berkembang, memaksimalkan potensi di industri asuransi syariah luar biasa terbuka lebar, dan mungkin adalah jawaban untuk menutup gap antara supply and demand SDM asuransi syariah. Dan tahun 2026, Desember 2026 itu tinggal sebentar lagi. Jadi kalau Anda memang punya ketertarikan untuk masuk industri asuransi syariah, sekaranglah saat yang tepat untuk menuju ke sana. Betul ya Pak Ilman ya? Betul sekali. Dan kita berharap gap ini akan semakin menipis, bukan semakin melebar, sehingga asuransi syariah maju bersama-sama. Terima kasih Pak Ilman, sehat selalu dan semakin sukses untuk Terima kasih, syariah. sukses juga, sehat selalu. Terima kasih sahabat TV Asuransi, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam.